Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mahasiswa, dimanapun kalian berada pada kesempatan pagi ini, saya akan memberikan pengantar dalam kuliah umum. Nanti yang puncaknya akan disampaikan oleh Mrs. Alifka, ya, terkait dengan bagaimana pengelolaan, administrasi, bisnis, dan akuntansi di bisnis e-commerce. Adapun judul yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah Business Era Society 5.0 terkait dengan peluang dan tantangannya. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya akan memperkenalkan diri. Saya Dr. Nur Ambulani. Saya adalah alumni dari ilmu komunikasi, konsentrasinya di korporat ya, komunikasi organisasi korporat dari Universitas Jakarta dengan pengalaman sebagai Direktur Bank Pembiayaan Syariah, Direktur Asuransi Syariah. Saya juga pernah menjabat sebagai Direktur IT Teknologi, Direktur Perdagangan dan Umum yang berada di bawah Esko Holding Company. Saat ini saya masih aktif ya sebagai dosen tetap di Institut Setiami Jakarta dan juga saya melaksanakan kegiatan lainnya sebagai Deputy Director di perusahaan perdagangan dan ekspor import ya di PT Manasiba Perkasa Internasional. Juga masih memberikan, dan ini menjadi fokus saya juga, memberikan konsultasi dan bimbingan kepada para UKM dan koperasi ya, dan di luar semua kegiatan-kegiatan yang serius, saya itu adalah pekerja seni. Ya, saya menyukai seni dan saya hobi melukis ya, dan suka juga berpameran dan aktif untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan seni. Baiklah, kita masuk ke fokus tentang bisnis di era Society 5.0. Apa sih Society 5.0? Mungkin kalian, saya yakin udah dengar ya, dari dosen, mungkin dari mass media yang selama ini sering kita memperoleh informasinya gitu. Society, kalau sebelum saya berbicara tentang Society 5.0 ini, tentunya ada sejarah gitu ya, yang terkait dengan gimana sih ceritanya dulu kok bisa langsung jadi Society 5.0 gitu ya. Nah, ini ada gitu sejarah tentang generasi sebelumnya, yaitu yang dimulai dari Society 1.0 itu adalah generasi pada waktu orang masih baru melek dengan tulisan gitu ya, masih berburu lah gitu. Nah, sementara Society 2.0 ini generasinya udah bercocok tanam dia ya, udah bisa bercocok tanam, bisa membangun perekonomian ya secara tradisional gitu. Society 3.0, nah ini sudah mulai masuk kepada era industri. Jadi kalau pernah dengar revolusi industri dulu ya gitu ya, kegiatan-kegiatan industri, di sini manusia udah mulai mengenal mesin ya, mesin untuk industri gitu. Nah, di Society 4.0 di sini dunia internet, komputer udah masuk gitu. Kita udah mengenal di sana, tetapi kita hanya untuk menggunakannya di mana kita tuh mencari informasi dari internet, kemudian kita menganalisis, kita bantu untuk melakukan satu survei atau kegiatan gitu ya. Nah, baru di era Society 5.0 inilah masyarakat tuh benar-benar ya masyarakat teknologi sudah gitu ya. Jadi di sini pengetahuan tentang antara dunia fisik dan dunia virtual tuh udah jadi satu terintegritas gitu, bersinergi ya. Seperti Internet of Things ya, kemudian artificial intelligence, big data, robotika gitu ya. Oke. Nah, di era society atau masyarakat 5.0 ini, informasi itu dikumpulkan dan dianalisis dengan tujuan adalah bagaimana bisnis itu udah nggak selesai gitu aja gitu ya. Jadi dia masih mengharap adanya bisnis itu berkelanjutan ya. Bisnis berkelanjutan itu artinya
kita di situ mengharapkan ada namanya loyalitas gitu ya. Dan tujuannya adalah bagaimana sebenarnya teknologi ini bisa bermanfaat ya, dia bisa menjaga keseimbangan alam dan bagaimana menjaga, keseimbangan atau yang disebut biasanya sustainable dan green business gitu ya. Jadi tentunya dengan aktivitas lebih banyak secara, virtual itu kan mengurangi gitu ya hal-hal yang mungkin secara, realita atau secara langsung dilakukan, di lapangan gitu. Nah, memang Society 5.0 ini awalnya memang dilakukan ini ya, menjadi bagian dari satu kegiatan ekonomi di Jepang sebenarnya awalnya gitu. Tapi ini akhirnya menjadi sesuatu yang sifatnya mendunia. Nah, terus gimana sih karakteristik bisnis di era masyarakat 5.0 ini gitu ya? Ini perlu kita pahami karena kita sekarang sudah berada di era Society 5.0 ini gitu. Otomatis kita kan harus menyesuaikan nih gitu ya dan terutama kalian mahasiswa yang saat ini sedang kuliah di, bidang, di prodi administrasi bisnis ya, ini sangat penting banget artinya, nanti, hal apa nih yang saya harus siapkan gitu ya untuk menunjang dan, tentunya dari kampus juga memberikan gitu ya, memberikan edukasi tetapi tanpa mengurangi juga kalian juga harus membangun skill gitu. Nah, karakteristiknya adalah sistem informasinya terintegrasi ya, di mana semua itu, dalam lingkup satu keseluruhan dalam kita bisnis itu dalam satu, internal perusahaan kita itu semua tuh bisa bisa terkoneksi gitu ya, terintegrasi, komunikasi dan berbagai kegiatan yang kita itu menjadi lebih efisien gitu ya di sana. Jadi di sini dengan adanya big data, dengan analisis, dengan adanya artificial intelligence itu juga sebenarnya, ikut membantu gitu ya, memudahkan kita dalam penyusunan-penyusunan terkait, kegiatan dari, perusahaan. Ya jadi otomatis ya, di si bisnis itu harus mengikutinya. Kedua adalah e-commerce dan online marketing. Nah, ini ada karakteristik atau ciri bisnis sekarang nih, nanti ini yang, menjadi pintu masuk ya, yang akan dijelaskan oleh, Mrs. Alifka yang akan lebih detail gitu, gimana prakteknya gitu ya, tantangan dan peluangnya di dalam pengelolaan gitu ya, bisnis atau administrasi bisnis dan akuntansi, di kegiatan e-commerce ya, karena ini adalah model dari kegiatan saat ini di bisnis 5.0 ini ya, ya online marketing ya seperti itu. Kemudian, yang ketiga adalah analisis big data gini. Nah, ini kegiatan big data ini, bagaimana kan data-data yang itu sudah ter-record gitu ya di internet ya, kemudian di sana itu dianalisis bukan lagi dengan kita, tapi dianalisis oleh sistem juga, oleh platform juga, dianalisis juga oleh seperti AI itu ya. Jadi sehingga di sana kita, bisa jadi lebih cepat, bisa lebih luas gitu ya untuk, eee, melakukan satu analisis misalnya terkait tren konsumen, bagaimana kita bisa memahami perilaku pasar, dan, bisa juga kita mengambil kira-kira apa nih forecasting gitu ya, keputusan bisnis yang baik ke depan. Kerjanya juga jarak jauh ya. Nanti ini juga akan disampaikan dengan Mrs. Alifka ya, yang terkait dengan gimana sih pengelolaan kerja, dengan oke, selanjutnya yang kelima adalah karakteristiknya adalah masalah keamanan dan perlindungan data ya. Di sini memang bisnis, saat ini gitu ya, ada hal-hal yang terkait dengan masalah keamanan dan perlindungan data gitu ya, sehingga otomatis, bisnis di sini ini juga mereka menyiapkan bagaimana untuk melakukan gitu ya, pengaman terhadap cybercrime yang mungkin ada hal-hal yang bisa, mengambil data kita gitu ya, seperti kasus-kasus yang pernah terjadi, bagaimana bocornya data-data itu keluar gitu. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah adanya customer relationship management ya. Di sini bagaimana dengan penggunaan platform ini gitu ya, kita itu,
bisnis kita itu bisa melacak gitu ya, memahami dan kita bisa membangun hubungan dengan pelanggan kita itu secara, personalisasi gitu ya. Dengan adanya misalnya mereka itu kita pahami siapa saja sih pengunjung kita ya, jadi ada algoritma yang di dalam, media kita itu yang bisa mendeteksi gitu ya, yang bisa menganalisis dengan, platform CRM ini. Kemudian pembeliannya secara digital payment ya yang ketujuh ya. Ini juga nanti akan bisa lebih jelas dijelaskan oleh, Mrs. Alefka. Kemudian setelah kita memahami karakteristik bisnis, 5.0 ini, gimana gitu ya pengelolaan administrasinya. Dengan adanya transformasi digital ini kita juga ikut juga bertransformasi gitu dalam proses bisnis kita gitu ya. Sehingga dalam pengelolaan administrasi bisnis itu harus, mendukung proses digital ini ya, dengan kita menyiapkan beberapa tidak saja masalah perangkat, juga masalah di sini adalah masalah edukasi ya, skill mereka. Kemudian juga kita harus, menyiapkan hal-hal yang terkait bagaimana mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi ini yang semakin ke depan tuh semakin canggih gitu ya. Jadi kita tidak mau ketinggalan gitu ya, menjadi, bisnis yang akhirnya tertinggal gitu, tidak mengikuti perkembangan. Karena banyak kasus perusahaan-perusahaan yang bangkrut gitu ya, itu banyak juga karena mereka tidak bisa atau kalah gitu ya dengan, perusahaan-perusahaan atau industri yang mereka sudah mulai, go teknologi gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah dengan penggunaan teknologi gitu, administrasi bisnis perlu mengintegrasikan teknologi itu untuk memfasilitasi operasional ya. Jadi fasilitasi dari operasional kita itu di-backup juga dengan teknologi ini gitu, ya. Misalnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kalau misalnya, kita kan ada beberapa divisi gitu, bidang gitu ya. Misalnya yang terkait dengan kita membuat sebuah proposal kerja gitu ya, untuk kita mengikuti sebuah tender. Nah, di sini kita menggunakan informasi dengan menggunakan AI gitu ya, untuk, bisa mereka memberikan apa sih, pendapat dia gitu ya, di dalam penyusunan secara bahasa juga kemudian, gambaran-gambaran mereka itu dalam analisisnya gitu. Itu kita menggunakan itu juga sebagai tambahan di dalam kita melakukan, semacam survei ya. Jadi sebelum kita itu mengajukan sebuah kerjasama itu kita survei dulu dan di antaranya kita menggunakan teknologi AI dalam penyusunan untuk membantu kita menyusun proposal. Nah, kemudian, ini kelanjutnya juga ada data dan analisis di sini, karena pengumpulan data pelanggan itu kan kita juga menggunakan data dan analisis gitu ya. Nah, misalnya bagaimana tren pasar, kita menggunakan Google Trend gitu ya, kita melihat bagaimana perkembangan pendapat kompetitor kita itu gitu ya, dan kita juga melalui media sosial itu ada kita bisa melihat ada namanya personalisasi layanan gitu, seperti algoritma gitu ya, di mana itu bisa dilihat bagaimana dengan insight mereka itu kita mengetahui siapa pembeli, usia gitu ya, demografinya, dan pada waktu kapan dia memesan gitu ya. Dan, ini tentunya gitu ya, administrasi ya di dalam pengelolaan ini memerlukan gitu ya, kita, sistem gitu untuk mengelola, untuk mengurus data ini ya. Jadi, artinya, admis ini tidak lagi bisa harus melaksanakan secara manual. Dia juga harus bisa, bersinergi di sini ya, berintegrasi dengan, analisis data yang dilakukan oleh platform yang kita gunakan atau sistem atau mesin-mesin gitu ya, mesin platform yang banyak yang ada gitu. Kemudian kecepatan dan keterlibatan pelanggan. Nah, ini menyangkut masalah pelayanan gitu. Karena, di sini misalnya kita di dalam berjualan gitu ya, sebuah produk itu kita, secara real time itu
kan kadang-kadang mendapatkan satu respon gitu yang mereka memesan atau membeli dan secara real time juga kita kan harus merespon gitu. Nah, kalau kita nunggu, administrasi bisnisnya yang masih manual gitu, ini akan memerlukan waktu apalagi dengan jumlah yang begitu besar gitu. Sehingga kita harus, membuat sebuah sistem gitu, bagaimana mengimbangi kecepatan dan keterlibatan pelanggan ini gitu ya, ketika mereka, memesan produk gitu ya. Kita harus bisa, bagian atau bidang administrasi bisnis ini bisa responsif gitu ya. Dengan penggunaan platform sistem ini mengelola, sebagai feedback dari pesanan-pesanan yang dilakukan oleh customer. Ya, itu contohnya seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah keamanan informasi dan kepatuhan hukum. Ya, administrasi bisnis harus bisa di sini memastikan keamanan data pelanggannya gitu ya, dan mematuhi regulasi hukum dan pengelolaan informasi keuangan. Ya, karena ada kan rahasia pelanggan gitu ya yang harus kita ada undang-undang juga terkait dengan tenaga kerja, ada undang-undang tentang IT ya yang di sini administrasi bisnis juga dia harus bisa memahami gitu hal-hal yang bisa nanti kalau dia salah-salah mengambil satu forecasting itu bisa berdampak di dalam kegiatan, bisnisnya, keputusan ya, atau dalam pelayanan misalnya. Kemudian terkait dengan pelaporan dan transparansi, ya dalam, transparansi di sini administrasi bisnis dan akuntansi perlu menyediakan sistem yang memungkinkan pelaporan yang transparan, terutama dalam hal kinerja keuangan. Ya kita kan sekarang itu kalau sudah punya website itu bisa diakses gitu ya, siapa aja bisa mengakses kita. Kita mau apa kita bisa go public, semua orang bisa mengakses melihat bagaimana kinerja kita, report kita gitu ya, laporan tahunan kita melalui internet ya. Jadi di sini kita juga harus, bisa gitu ya, memahami gitu, bahwa ini era transparansi ini kan juga kita harus ada era keterbukaan. Walaupun memang kadang-kadang ada hal juga yang tidak kesemuanya harus kita publikasikan. Kemudian mengapa penting memahami administrasi bisnis di era 5.0 ini? Pertama adalah efisiensi, ya, operasional itu efisiensi sekali. Dengan adanya integrasi teknologi, ini dapat meningkatkan efisiensi operasional kita ya. Biaya bisa berkurang, meeting itu kita bisa lakukan secara Zoom gitu ya. Kemudian surat-surat bisa kita lakukan dengan email, kemudian kita bisa conference gitu ya dan produktivitas kita juga jadi lebih bisa kita tingkatkan karena kita bisa mobile kerjanya gitu. Nah, kemudian kedua adalah keberlanjutan bisnis. Ya, jadi ada namanya sustainable business ya. Dengan adanya transformasi digital ini memungkinkan bisnis untuk tetap relevan dan berkelanjutan di tengah perubahan cepat di pasar. Kita nggak kayak dulu lagi gitu ya. Kalau misalnya pelanggan itu datang pergi dan datang gitu ya. Tapi kita juga sudah mulai mempersonalisasi siapa pelanggan kita gitu, kita berharap mereka ini nanti menjadi pelanggan jangka panjang. Kalau di perbankan, dulu paling senang kalau kita memberikan pembiayaan itu yang sifatnya short time gitu ya, misalnya dalam setahun dia udah lunas, lebih cepat, kita lebih aman gitu. Tapi udah sekarang tuh kita sudah mulai mengacu bagaimana pembelian-pembelian itu jangka panjang gitu, misalnya 25 tahun atau seperti yang dilakukan kredit rumah gitu ya, sampai berapa tahun tuh justru itu sustainable tuh kita ke arah sana ya. Jadi kita tuh lebih terpelihara, hubungan gitu jangka panjang kita. Kita udah mulai memikirkan siapa sih customer kita, makanya ada CRM itu gitu ya. Saya, ada mendengar perusahaan yang sempat dia, tutup karena dia tidak punya data pelanggan. Karena pelanggan pergi dan pulang tuh dia abaikan begitu saja. Dia tidak membangun pelanggan dan tidak membangun loyalitas. Jadi sekarang itu arah keberlanjutan bisnisnya adalah bagaimana kita membangun pelanggan dan loyalitas. Nah, kemudian daya saing global ya. Jadi bisnis, yang dapat mengadopsi praktek administrasi bisnis dan akuntansi yang canggih dapat bersaing lebih baik di pasar global yang terhubung. Ya, di sini tentunya dengan
globalisasi kan sifat dari, teknologi atau digital ini kan sifatnya asimetrik gitu ya, nggak kayak dulu lagi khusus simetrik, tapi sudah lebih luas lagi gitu. Sehingga kita ini, mempunyai peluang gitu ya untuk, bersaing, di, era global ini gitu, ya. Jadi kita punya kesempatan untuk go internasional gitu ya. Itu, saya contohkan seperti, lukisan ya. Lukisan-lukisan itu kalau dibeli oleh lokal aja mungkin nggak begitu banyak pecinta seni yang memahami nilai-nilai seni gitu dengan nilai mahal gitu ya. Tapi di luar negeri tuh mereka berburu gitu ya, lukisan-lukisan yang Eropa yang menurut mereka tuh ada sesuatu yang langka. Misalnya kemarin tuh saya menemukan di, kaki Gunung Semeru itu sebuah danau ada, bunga anggrek gitu dan bunga anggrek itu memang nggak ada di Google gitu ya, jarang ada, dan kemudian saya lukis. Nah ini terjadi di bunga-bunga yang langka dan saya bisa abadikan melalui lukisan dan itu mempunyai nilai yang mahal. Ya seperti itu, artinya kita dengan terhubungnya dengan secara global itu memungkinkan kita menjadi luas pemasaran kita. Kemudian, manajemen risiko ya, manajemen risiko ini bagian memang dari risiko bisnis dengan teknologi gitu ya, terkait dengan tadi cybercrime, kemudian, adanya, data-data kita yang harus dilindungi gitu ya. Di sini, kita juga harus bisa mengantisipasi selain juga kita harus bisa menyiapkannya. Selanjutnya, tantangan bisnis di era 5.0 ini seperti apa gitu ya. Pertama adalah investasi besar ya. Memang pengadaan, pelatihan, artificial intelligence ini, atau ke arah robotik nanti gitu ya, dan, internet itu membutuhkan investasi yang besar gitu. Ya kita nggak mungkin beli yang gratisan gitu, yang free untuk berapa hari. Kita harus, bisa bekerja sama dengan platform-platform, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam software, bagaimana bisa membackup gitu kegiatan kita untuk tidak tertinggal dengan transformasi digital ini, ya. Kemudian kedua adalah risiko keamanan, ya. Itu bagaimana kita tuh bisa mengamankan data dan, privasi dari pelanggan kita gitu ya. Karena sekarang itu di atas langit kadang ada langit juga gitu ya, ada hacker-hacker internasional atau hacker yang banyak sekali yang mudah saja mereka menjebol data kita. Dalam beberapa kasus mungkin kita pernah dengar kasus di Indonesia bobolnya data kita yang sempat viral ya, nanti bisa diikuti itu bagian dan memang resiko keamanan ya yang terkait dengan yang menjadi tantangan dalam bisnis era ini. Kemudian SDM terampil, ya karena teknologi teknologi ini kan membutuhkan keterampilan ya. Kita tidak, mungkin masih era saya itu masih generasi X itu kita kan masih di tengah-tengah hadirnya teknologi ya, gitu. Otomatis banyak banget yang gaptek memang. Ya dari beberapa UKM yang saya banyak bina, saya pernah menjadi, pembicara dalam satu event besar ya, internasional, di mana banyak, dari beberapa UKM dari berbagai negara datang, yang diikuti oleh mereka-mereka yang sudah berusia gitu ya. Dan ternyata mereka digital marketing mereka masih lemah, karena mereka sendiri belum memahami secara maksimal gitu, ya, di sini. Tapi kita berharap tentunya dengan generasi sekarang ya, mahasiswa yang era-era sekarang generasi Z ke generasi milenial ini, lebih mudah gitu menyesuaikan gitu ya, untuk memahami teknologi sehingga kalian mungkin lebih mudah dalam bekerja nanti, memasuki, industri bisnis 5.0 ini. Kemudian integrasi teknologi ya, tantangan dari integrasi ini kan kita sekarang itu udah jadi masyarakat teknologi, artinya antara kita, sistem dan platform ini kan udah berjalan bersama-sama gitu ya. Ya kadang-kadang kita juga, ada kan seperti nilai budi gitu ya dari yang tidak masuk dalam sistem dan platform itu. Dan sehingga kita, di sini juga tantangannya gitu ya, bagaimana kita juga tetap, tidak secara, melepaskan gitu ya, melepaskan itu untuk, menjadi, mesin-mesin yang menjadi mesin pelayan kepada pelanggan kita. Tetapi kita di sini juga harus melihat
khawatir kalau ada yang namanya human error atau human system ya istilahnya gitu. Baik, selanjutnya, gimana kemudian nih peluang bisnis di 5.0 ini? Peluangnya, banyak yang bisa kita manfaatkan ya di sana, seperti misalnya dengan adanya big data dan analitik ya. Jadi big data ini kan data yang besar gitu ya, yang di sana kita dianalisis juga dengan sistem gitu, dengan menggunakan AI ya, di situ artificial intelligence. Nah, dengan adanya big data ini membantu kita di dalam menyusun keputusan bisnis dan perencanaan. Saya katakan seperti menyusun sebuah proposal, menyusun sebuah survei gitu ya, mengumpulkan data pelanggan kita gitu mudah. Bahkan di dalam penyusunan dalam sebuah proposal, pengajuan-pengajuan kita, pemasaran, kita menggunakan digital marketing segala itu juga membantu dengan era sekarang ini. Ketimbang sebelumnya ya, gitu, yang masih secara manual. Kemudian adanya otomatisasi gitu ya. Proses bisnis kita menjadi lebih efisien dan produktif ya. Misalnya di sini tugas-tugas rutin kita itu, otomatis gitu ya, dia berjalan, dengan sistem gitu ya. Kemudian rantai pasokan itu juga menjadi lebih pendek dan operasional, itu jadi lebih efisien gitu ya. Mmm, kita, bisa melakukan pekerjaan itu dengan mobile, saya katakan secara mobile yang tadi, di mana pun kita bisa, melakukan meeting ya, dan kita juga bisa, menyampaikan penawaran-penawaran kita itu secara, online gitu ya, dengan mengirimkan proposal dan penjelasan, bahkan presentasi saya seperti ini, secara online kepada customer kita, gitu ya. Jadi itu apabila mereka itu misalnya mengontak ke perusahaan kita, itu sudah secara otomatis mesin kita yang menjawab dan menjelaskannya, ya seperti itu gambarnya, artinya otomatisasi di dalam pekerjaan kita, gitu. Kemudian adanya, personalisasi di sini peluangnya, jadi pengalaman dan keterlibatan pelanggan, kemudian adanya analitika, ya. Kemudian, ini, menjadikan, pelayanan kita lebih cepat gitu ya. Kita kan bisa tahu algoritma dari insight dari, apa-apa yang mereka lakukan dari pelanggan kita di sini. Kita jadi mengetahui sebenarnya mereka itu suka apa. Kalau di YouTube itu, kalau misalnya kita itu menyukai misalnya musik gitu ya, maka, itu kan terbaca oleh sistem gitu ya, sehingga kita itu akan mudah di dalam beranda kita itu dimasuki dengan musik-musik yang lain atau dari orang yang sama gitu. Kita herannya kenapa nih ada, masuk penawaran kadang ya, karena kita sudah terbaca kemana orientasi kita gitu ya. Jadi itu yang namanya personalisasi. Kemudian inovatif ya, AI, analitika data dan preferensi atau keinginan dari pelanggan itu menciptakan model bisnis baru yang lebih kreatif ya. Jadi kita itu punya punya, kreasi-kreasi baru gitu ya. Kira-kira, wah ini kalau kita tahu bahwa keinginannya seperti ini, kadang misalnya dia komplain gitu ya, atau secara real dia menyampaikan pendapatnya, itu kita akhirnya bisa mempelajari gitu ya, kritikan-kritikan itu menjadi masukan. Kita bisa menciptakan model yang inovatif untuk bisa memenuhi, dari selera mereka gitu. Sehingga nanti akhirnya mereka sudah orang per orang itu bisa kita kirimi gitu ya, produk-produk kita berdasarkan misalnya dia seorang pelukis, dia adalah seorang ibu rumah tangga, dia adalah seorang guru misalnya, seorang dosen. Maka, materi-materi yang kita kirimkan itu udah disesuaikan ya. Nah ini semua dikonsep dengan menggunakan AI tadi. Adanya interaktif. Jadi keterlibatan pelanggan ini bisa secara langsung ya, secara real time gitu dan kita di sini, bisa lebih respon ya, feedback yang kita berikan kepada mereka, sehingga akhirnya mereka merasa terperhatikan dan mereka ini, menjadi loyal dan kita berharap itulah memang tujuan kita gitu ya. Kemudian adanya sustainable, dan green business di sini bahwa kita juga menjadi agen perubahan gitu ya di dalam bisnis. Dengan teknologi ini ada hal-hal keseimbangan alam yang harus kita jaga gitu ya. Kemudian kita juga menjaga kesinambungan dari bisnis dan bagaimana tetap, keamanan itu bisa ekonomi berjalan dengan aman dengan adanya teknologi ini gitu. Ya, itu tujuan di awal tadi yang saya sampaikan. Kemudian, manufaktur ya, manufaktur dengan adanya robotik, AI, ya, ada internet ini menjadi lebih efisien gitu ya. Mereka bisa menggunakan mesin-mesin dan robot
terbantukan gitu ya, nggak lagi dilakukan yang namanya stempel-stempel itu dilakukan oleh orang per orang, tapi udah dengan mesin. Oke, sekarang saya mengacu kepada bentuk-bentuk konkret. Kira-kira nih, apa ya yang saya bisa kerjakan gitu dengan teknologi, dengan era masyarakat seperti sekarang ini, bisnis bisnis apa yang bisa saya lakukan gitu. Saya memberikan pendekatan di sini bisnis teknologi yang sifatnya mungkin lebih makro ya gitu ya, dan juga secara dengan mikro untuk UKM. Nah, peluang bisnis teknologi yang bisa kita lakukan di sini atau yang pada umumnya banyak dilakukan gitu, adalah software host ya. Jadi pembuatan software, jasa aplikasi, karena kebutuhan yang tinggi dari perusahaan-perusahaan. Jadi ini sangat sekarang tuh laris banget ya. Saya lihat tuh kebanyakan lulusan-lulusan mahasiswa saya itu semua bekerja di bidang ini, software house ini, walaupun dia tidak dari basic, IT gitu ya, tapi mereka ini karena mudahnya generasi sekarang ya, kalian ini mudah banget menyesuaikan dengan, teknologi. Jadi akhirnya mereka kebanyakan bekerja di software house. Kemudian startup ya, startup ini bisnis rintisan ya, jadi dia bagaimana menggunakan teknologi itu membangun variasi-variasi sesuai kebutuhan. Misalnya saya butuh, satu mesin gitu yang bisa memberikan gambar atau model di dalam lukisan saya gitu. Memang ada AI yang bisa melukis ya gitu. Tapi, saya menggunakan startup itu gimana sih bisa memberikan gambaran. Misalnya saya berbicara dengan mesin mesin ini, saya ingin menggambar sebuah danau, di sana hujan lagi rintik-rintik, dan di sana ada sedikit, halimun atau kabut, terus ada kupu-kupu yang terbang dan burung-burung dan pohon-pohon yang nah gitu, dia udah bisa merekam permintaan saya dan kemudian dia bisa menyajikan dalam bentuk, sketsa gambar. Kemudian, e-commerce. Nah, inilah e-commerce ini yang nanti akan disampaikan oleh Mrs. Alipka ya, terkait perubahan gaya hidup dan adopsi kita yang sangat tinggi gitu ya. Indonesia sekarang di Asia Tenggara ini menjadi masyarakat yang, sangat tinggi dalam mengadopsi teknologi. Kemudian game developer dan content creator di sini, adalah satu kegiatan yang terkait dengan kreativitas dan keahlian gitu ya, yang bisa disukai oleh generasi muda. Jadi orang-orang yang kreatif di sini, yang kalian kreatif ini bisa bermain di sini. Digital marketing. Nah, ini, karena jangkauannya luas ya, dan kita itu bisa menjadi agent. Saat ini aja saya juga, diminta banyak banget menjadi agent digital marketing untuk, bisnis-bisnis dari yang namanya pelabuhan sampai produk chemical gitu ya. Dan itu semua, saya tidak memproduksinya gitu ya, tetapi saya menjadi perpanjangan tangan sebagai digital marketing. Nah, ini adalah peluang buat kalian ya, makanya perlu juga mengambil skill tentang bagaimana, digital marketing. Saya saja juga, mempunyai sertifikasi digital marketing ya. Saya sengaja ambil dengan BNSP untuk keahlian ini. Walaupun basic saya, di komunikasi gitu ya, maksud saya di, keahlian, saya di bidang komunikasi untuk korporasi, tapi tetap saya, mengambil, skill gitu ya, yang terkait dengan masalah digital. Kemudian, internet service provider, ya. Jadi ini sekarang kan dengan banyaknya penggunaan internet ini, otomatis dong gitu ya diperlukan bagaimana services di bidang ini. Dan ini, bisa ya namanya skill ini dipelajari. Baiklah ini sekarang kita sampai kepada penutup di dalam penyampaian materi saya, kemudian gimana selanjutnya nih peluang bisnis bagi UKM? Karena Indonesia ini kan pilar ekonominya adalah UKM ya. Hampir 99,9% tuh kekuatan ada di ekonomi rakyat. Nah, ini ada beberapa poin yang saya ambil dari buku Wirausaha Era 5.0 di mana saya salah satu penulisnya ya. Ada beberapa di antaranya jasa antar berbasis aplikasi, perusahaan e-money ya seperti Doku gitu ya. Itu, platform sih. Kemudian bimbingan online, layanan kesehatan online seperti Halodoc ya, jasa pembuatan website dan blog, jasa desain dan jual website, kemudian penulis online atau content creator, jasa SEO, Search Engine Optimization, ya. Bagaimana kita tuh bisa muncul di pencarian nomor 1 gitu ya di Google. Kemudian toko online, bisnis dropship, reseller, menjadi YouTuber, menjadi blogger.
Ya mudah-mudahan saja, ini bisa bermanfaat bagi kalian ya, tetap untuk menambah juga skill ya, untuk menghadapi tantangan dan peluang dari bisnis, society 5.0 ini. Terima kasih, mudah-mudahan kalian sukses semuanya dan bisa menjadi penerus kami-kami ya, untuk, masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.